Oke, kita mulai ya. Coba deh, bayangin, gimana kalau semua yang kita tahu tentang waktu itu salah? Gimana kalau waktu itu bukan sesuatu yang lewat gitu aja, tapi sesuatu yang bisa kita kendalikan? Bahkan, kita retas? Nah, sekarang coba renungin pertanyaan ini. Ini bukan teka-teki biasa loh, tapi sebuah tantangan buat cara kita mikir soal tujuan dan waktu. Pertanyaan ini seolah-olah maksa kita buat berhenti mikir lurus-lurus aja dan mulai nyari jalan pintas yang mungkin nggak pernah kita kepikiran sebelumnya. Di sini kelihatan jelas pergeseran fundamentalnya. Di sebelah kiri, kita lihat waktu itu kayak jam dinding. Tetap sama buat semua orang. Tapi di kanan, waktu itu sebuah perjalanan. Sifatnya relatif. Jadi yang penting bukan lagi berapa jam yang udah lewat, tapi seberapa jauh kita udah melangkah. Nah, ini inti dari time hacking atau peretasan waktu. Oke, buat memulai perjalanan ini, kita harus buang dulu peta lama kita. Kita akan mulai dengan konsep inti yang pertama, yaitu mengukur hidup kita dalam jarak, bukan lagi durasi. Ini perubahan cara pandang yang bakal mengubah semuanya. Coba deh kita ambil contoh dari astronomi, tahun cahaya. Banyak banget yang salah kaprah, ngira ini ukuran waktu, padahal ini ukuran jarak. Nah, ini metafor yang pas banget buat hidup kita. Gimana kalau kita berhenti ngitungin hari dan mulai ngukur seberapa jauh kita udah maju menuju tujuan kita? Dengar kutipan ini kayaknya aneh ya, kontradiktif gitu kan? Tapi ini sebenarnya berakar dari teori relativitas Einstein dan jadi prinsip dasar dari seluruh gagasan kita. Bergerak lebih cepat dalam hidup, artinya mencapai tujuan lebih cepat, itu secara efektif ngasih kita lebih banyak waktu untuk ngalamin hal-hal lain. Nah, kalau kamu pernah nonton film Interstellar, pasti ingat banget adegan ini. Para astronot di sana ngalamin yang namanya dilatasi waktu yang ekstrim. Ini gambaran yang dramatis banget soal gimana kecepatan bisa meregangkan waktu, walaupun kita nggak akan pergi ke dekat lubang hitam ya. Prinsipnya tetap sama. Kecepatan kemajuan kita itulah yang nentuin gimana kita merasakan waktu. Oke, sekarang kita udah punya peta baru. Terus kendaraannya apa dong? Jawabannya adalah slipstream. Ini bukan cuma soal gerak cepat, tapi gerak cerdas di jalur yang paling efisien. Di sini kita bandingin dua jenis slipstream. Satu dari fiksi ilmiah, kayak terowongan ruang waktu yang keren itu. Satunya lagi, sangat nyata, drafting di balap sepeda. Dengan nempel di belakang pembalap terdepan, pembalap kedua bisa hemat energi sampai 30%. Nah, inilah slipstream di kehidupan nyata. Nemuin jalur yang udah dibuka orang lain, biar kita bisa sampai tujuan dengan usaha lebih sedikit. Oke, jadi kalau kita simpulin, apa sih slipstream itu? Slipstream itu soal nemuin atau bahkan nyiptain jalur paling efisien menuju impian kita. Ini bukan soal kerja lebih keras, tapi soal nemuin momentum yang pas, terus pakai itu buat melesat maju, ngelewatin rintangan yang biasanya bikin orang lain melambat. Kalau slipstream itu kayak nyari jalan tol yang efisien, nah ada lagi nih yang lebih radikal, lubang cacing atau wormhole. Ini tuh lompatan instan yang bisa hemat waktu kita bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun cuma dalam sekejap. Coba kita lihat gimana cara kerjanya. Analogi ini ngejelasin konsep lubang cacing dengan gampang banget. Bayangin deh, ruang dan waktu itu selembar kertas. Buat pergi dari titik A ke B, biasanya kita jalan di permukaannya kan? Tapi, kalau kertasnya kita lipat, terus kita tusuk pakai pensil, kita langsung nyiptain jalan pintas. Nah, itulah lubang cacing, jembatan yang nyambungin dua titik yang jauh banget dalam perjalanan hidup kita. Nah, yang perlu dicatat, lubang cacing ini bukan soal keberuntungan acak. Ini adalah keberuntungan yang diciptakan. Maksudnya, ini adalah peluang-peluang yang muncul karena kita aktif nyari, kita siap, dan kita berani ngambil peluang itu pas datang. Peluang yang mungkin buat orang lain kelihatannya terlalu berisiko atau mustahil. Ini contoh yang, wow, personal banget, tapi ngena dari sumber materi kita. Si penulis cerita gimana pernikahannya tanpa diduga jadi semacam lubang cacing buat dia. Dalam sekejap, dia kayak melompati perjuangan finansial selama 20 tahun yang seharusnya dia lalui. Ini nunjukin gimana satu keputusan atau satu peristiwa aja bisa ngubah arah hidup kita secara drastis. Tapi gini, punya peta sama kendaraan canggih aja nggak cukup. Untuk benar-benar jadi peretas waktu, kita butuh perubahan mindset yang radikal. Ini soal psikologi di balik keberanian untuk ngambil jalur yang beda dari orang kebanyakan. Cuma satu angka, 100%. Kelihatannya simpel, tapi ini adalah salah satu ide psikologis paling kuat dalam perjalanan ini. Kenapa komitmen total, 100%, seringkali justru lebih gampang daripada komitmen yang cuma sebagian? Nah, kutipan ini ngejelasin kenapa bisa begitu. Kalau kamu komitmennya cuma 98%, kamu bakal terus-terusan berdebat sama diri sendiri di 2% sisanya. Kali ini boleh nggak ya? Kalau sekarang gimana?
Ini tuh ngabisin energi mental banget. Tapi pas kamu udah 100% komit, keputusannya udah dibuat. Udah, titik. Nggak ada negosiasi lagi. Energi kamu jadi bisa fokus penuh ke tujuan. Pernah dengar nggak analogi kepiting dalam perangkap atau ember ini? Ini gambaran yang kuat banget buat tekanan sosial. Pas kamu mencoba buat lompat ke slipstreammu sendiri, orang-orang di sekitarmu, sadar atau enggak, mungkin bakal nahan kamu. Mereka udah nyaman sama kondisi yang ada. Paham soal ini bantu kita buat siap-siap ngadepin tantangan itu dan tetap fokus di jalur kita. Oke, jadi buat apa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Apa tujuan akhirnya? Ini bukan cuma soal jadi lebih produktif loh. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, ngejalanin hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Nah, ini dia tujuan utamanya, kongruensi, yaitu pas tindakan kita udah selaras sama siapa diri kita sebenarnya dan apa yang benar-benar kita mau. Kalau udah sampai di titik ini, perasaan sibuk yang bikin panik itu hilang. Kita nggak lagi lari ngejar sesuatu karena kita udah ada di tempat yang kita tuju. Disitulah waktu terasa melambat dan tiap momen jadi lebih berarti. Coba kita lihat contoh yang ekstrim ya, Bill Gates. Dengan bergerak super cepat, membangun Microsoft, mempercepat revolusi PC, dia bukan cuma memperlambat waktu buat dirinya sendiri, tapi juga buat kita semua. Kemajuan teknologi yang dia bantu ciptakan udah menghemat waktu yang nggak terhitung jumlahnya bagi miliaran orang. Ini bukti gimana satu orang yang ada di slipstream yang kuat bisa mengubah realitas waktu buat banyak orang. Nah, ini nih peringatan keras buat kita semua tentang mentalitas pensiun. Terlalu banyak dari kita yang kejebak mikir, nanti deh aku bahagia setelah tujuanku tercapai. Kita seolah-olah cuma bertahan di masa sekarang demi masa depan. Peretasan waktu menantang ide ini. Tujuannya adalah nyiptain hidup yang kita mau itu sekarang, bukan 30 tahun lagi. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini khusus buat kamu. Lupakan soal menghitung hari, bulan, dan tahun. Kalau hidup itu diukur dari jarak yang ditempuh, pertanyaannya adalah, seberapa jauh kamu akan melangkah? Peta dan kendaraannya udah ada di depan mata. Sekarang tinggal kamu yang tentukan mau pergi kemana.